Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Bahagia sekali kita bisa jumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan dan bimbingan Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus untuk mengajari kita sehingga kita mampu untuk mendengarkannya dan kita juga akan mengerti. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami yang mengasihi kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena kami sungguh merasakan bagaimana baiknya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam menghadapi setiap situasi hidup kami. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, dan kami semuanya sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menguasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 13 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian bunyinya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jagalah. Sudah sering kali kita mendengarkan istilah ini. Apa yang kita rasakan ketika kita mendengarkan ungkapan berjaga-jagalah? Tentu kita akan teringat akan kedatangan Tuhan. Yang pernah juga Dia katakan seperti pencuri kedatangannya. Satu hal yang pasti yang harus kita ingat, bahwa Tuhan pasti datang. Dia akan datang kedua kali atau Dia akan datang kembali. Dan pada saat itu adalah hari kebahagiaan, hari sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi sebaliknya, hari celaka, hari penderitaan bagi orang yang tidak percaya dan tidak melakukan kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Yesus mengungkapkan kepada pengajarannya bagaimana Ia mengatakan berjaga-jagalah. Dia umpamakan sebagai seorang tuan yang pergi ke satu tempat dan dia menyuruh penjaga untuk berjaga-jaga. Dan dia katakan bahwa sang tuan tidak memberitahukan kapan waktunya dia datang. Namun yang dia katakan adalah penjaga harus tetap berjaga-jaga. Artinya jangan sampai sang penjaga didapati oleh tuannya ketika tuan datang dalam keadaan tidur. Dan dia tidak menyatakan pagi, malam, sore, atau subuh dia akan datang. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh sang penjaga, yaitu tetap berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti firman ini bagi kita? Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Dia pasti akan datang. Dia datang, kalau Dia datang maka selesailah semuanya. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk mengatakan aku berubah atau aku bertobat atau aku minta ampun. Karena kalau sudah tiba saatnya Dia datang, semuanya sudah selesai. Urusan manusia dengan dunia ini sudah selesai. Maka kedatangannya bisa saja dalam bentuk kematian kita. Karena sesudah kematian kita tidak akan bisa mengatakan aku berubah, aku bertobat dan sebagainya. Artinya bahwa selagi kita hidup, itu adalah saatnya kita berjaga-jaga. Bukan sesudah meninggal atau menjelang kedatangan Tuhan. Jadi artinya bahwa semua selesai, mungkin
ketika kita meninggalkan dunia ini dalam kematian kita, atau semua sudah selesai ketika dia datang yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang manapun itu saatnya, yang pasti bahwa kita diajak untuk berjaga-jaga. Artinya kita menjaga hati kita, tetap bersih, tetap setia, tetap yakin, tetap percaya kepada Tuhan. Kita juga berjaga-jaga dalam setiap perbuatan kita. Kita melakukan yang terbaik. Kita harus bisa membawa hidup kita sebagaimana Yesus juga mengasihi kita. Salah satu buktinya kita menerima kasih Yesus, kita bisa mengasihi sesama kita. Dan juga hal-hal yang lain. Dan juga dari perkataan kita. Sebagai tanda kita berjaga-jaga, kita tetap waspada menjaga mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang berguna, tidak menyakiti orang lain, tidak tinggi hati dalam perkataan kita, dan juga tidak sombong, dan juga tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain merasa tertekan atau tersinggung. Dan juga terlebih-lebih kita diajak bukti berjaga-jaga, yaitu melalui kata-kata kita memuliakan Tuhan. Kita berkata-kata untuk membesarkan nama Tuhan, untuk berguna bagi sesama kita, sehingga melalui hidup kita, melalui perkataan kita, banyak orang yang merasakan bagaimana besarnya kekuatan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang harus kita persiapkan ketika kita berjaga-jaga. Yang pasti Tuhan inginkan kita tidak tidur. Artinya, jangan sampai ketika Dia datang, kita tertidur, kita lengah, kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya, kalau tidur itu tidak berbuat apa-apa, jangan sampai kita tidak melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita minta pertolongan Tuhan supaya Dia memberikan hikmat, kepintaran kepada kita untuk memakaikan setiap saat kehidupan kita sampai pada satu waktu nanti tiba saatnya. Sehingga ketika Dia datang, kita sungguh-sungguh menyambut Dia dengan sukacita, dengan senyuman, dan menikmati tempat kebahagiaan yang sudah disediakannya bagi setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita melalui cara kita berpikir, berkata, dan seluruh perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan mengingatkan kami bagaimana kami harus berjaga-jaga. Janji Tuhan tidak akan pernah tidak terjadi. Janji Tuhan itu pasti bahwa Tuhan akan datang. Mungkin Tuhan datang kepada kami untuk memanggil kami meninggalkan dunia ini. Dan mungkin juga Tuhan datang kembali ketika kami masih hidup. Oleh karena itu ajar kami untuk tetap berjaga-jaga, karena kami tidak tahu kapan saatnya Tuhan datang. Itu adalah rahasia Tuhan. Dan kami diingatkan untuk tetap berjaga-jaga. Bagaimana kami memelihara hidup kami, perkataan, perbuatan, dan cara kami berpikir, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tambahkan kepintaran kepada kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, memakaikan apapun yang Tuhan berikan kepada kami seturut kehendak-Mu. Biarlah melalui apa segala hal yang Tuhan berikan untuk kami, membuat menjadi alat kami, menjadi sarana kami untuk menunjukkan bagaimana besarnya kasih Tuhan, bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang yang mungkin melupakan Engkau dalam hidupnya. Mungkin dia merasakan bahwa tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Berkenalah Engkau mengingatkan, menyentuh hatinya, sehingga semakin lama semakin banyak orang yang percaya kepadamu dan mengikut Engkau di dalam hidupnya. Dan juga pada saat ini kami berdoa ya Tuhan,
dan untuk situasi dunia ini, terkhusus bangsa kami, terkhusus di setiap daerah kami. Pandemi COVID-19 tetap ada dan semakin marak. Tuhan, tolonglah kami, jaga kami, dan ajar kami juga untuk bisa menjaga kesehatan kami. Biarlah kami boleh ya Tuhan, tidak terpapar virus corona. Dan berikan kami hikmat untuk boleh setia mengikuti protokol kesehatan. Dan kami juga boleh menata hati kami sehingga imun tubuh kami tetap tinggi. Dan juga ajar kami untuk boleh selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Inilah harapan kami. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini berjuang untuk melawan virus corona di dalam dirinya. Tolong mereka, mampukan mereka ya Tuhan, sehingga pada saatnya mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Hiburkan, kuatkan, berikan sukacita di hatinya, sehingga dia yakin akan penyertaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua keluarga yang kehilangan orang yang dia sayangi. Tuhan, ambil orang yang dia sayangi karena virus atau karena apa saja. Berkati mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, yakinkan mereka bahwa segala sesuatu semuanya adalah rencana Tuhan. Sehingga mereka mampu untuk menghadapi rasa kehilangan, rasa duka yang mendalam. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk orang-orang yang menderita penyakit dengan berbagai-bagai penyakit yang ada dalam dirinya. Kami berdoa khusus untuk Bapak Epa di Kabanjahe. Kami juga berdoa untuk Ibu Erlindawati. Kami juga berdoa untuk Bapak Artania Pelawi. Dan juga kami berdoa untuk Nande Desi di Bengkulu. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini merindukan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, berkenanlah Engkau menyentuh tubuhnya, memperbaiki apa yang rusak, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu ya Tuhan, jamah tubuhnya, jamah hatinya untuk senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Semua keluarga, tim medis, obat-obat yang dipakai, dan semua peralatan yang dipergunakannya, biarlah semua itu mendukung untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para anak-anak kami. Kami mohon dan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam perjuangannya untuk meniti masa depannya, menggapai masa depan yang bahagia dan indah. Biarlah Tuhan tambahkan kepintaran, kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami juga boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kami tidak pernah lupa berdoa ya Tuhan, untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati mereka dalam usianya yang sudah lanjut, tambahkan sukacitanya, tambahkan kebahagiaannya, dan biarlah setiap kekurangan yang dia rasakan, dia boleh merasakan bahwa Tuhan yang mencukupi apa yang dia perlukan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi orang tua kami. Inilah harapan kami, dan di atas semuanya kami mohon, ampunilah kami akan segala salah dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa, untuk memohon belas kasihan-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami boleh menerima berkat-Mu, dan kami layak untuk senantiasa berharap kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan, doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengarkan doa kita dan melihat kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan beserta kita. Terima kasih.